Halo, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua dari materi digital marketing dan untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang digital environment. Jadi segala sesuatu yang sifatnya digital yang ini mempengaruhi dari perkembangan dari digital marketing itu sendiri. Oke, apa sebenarnya yang ingin kita cover di dalam pertemuan kedua ini? Ada 4 area. Nanti pertama kita akan membahas tentang digital transformation. Jadi bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan supaya dia sukses untuk melakukan suatu transformasi digitalnya. Kemudian yang kedua nanti kita akan bicara 5 komponen kunci dari suatu digital transformation. Nah, masuk ke pembahasan ketiga kita sudah spesifik di pemasaran. Jadi kita akan berkenalan lebih jauh tentang tools-tools digital yang sudah kita sedikit singgung di minggu yang lalu dan apa fungsinya atau apa role-nya di dalam digital marketing, mulai dari artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, 3D printing. Nah, yang terakhir nanti kita akan melihat bagaimana tools-tools ini memberikan atau membantu pemasaran untuk memberikan value yang lebih besar, yang lebih bagus kepada konsumennya. Semua materi ini sudah ada di modul yang kita sudah siapkan, silakan Anda mempelajari lebih detail modulnya. Nah, kalau kita bicara tentang suatu digital transformation ya, digital transformation itu bukan hanya sekedar kita merubah mesin-mesin produksi kita dari analog menjadi digital, tapi pada dasarnya digital transformation ini harus ditujukan bagaimana kita bisa memberikan sesuatu value yang lebih bagus kepada konsumen. Kita harus menempatkan konsumen itu ada di dalam suatu center universe-nya dalam suatu transformasi. Sesuatu transformasi yang tidak bisa memberikan value kepada konsumen itu useless atau waste gitu ya, yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh suatu perusahaan. Apa sebenarnya yang membuat suatu digital transformation tadi itu menjadi suatu hal yang sukses di dalam organisasi? Ini kita masih bicara tentang digital transformation secara umum ya, supaya kita bisa memberikan gambaran masuk ke suatu yang lebih spesifik ke pemasaran. Digital transformation agar dia berhasil maka dia harus dilakukan di organisasi yang luas, bukan hanya pada suatu spesifik area tertentu. Kemudian ini dimengerti oleh semua yang ada di organisasi itu yang relevan. Ya, tentu saja yang relevan dengan transformasi yang dilakukan. Dia melibatkan seluruh komponen organisasi, orang-orang yang terlibat di organisasi, bukan hanya tertentu saja. Misalkan kalau ini transformasinya ada di marketing, juga harus melibatkan di divisi-divisi yang lain. Dia bersifat cultural ya, bukan sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang drastis tentu saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus di organisasi. Maka ini harus bersifat cultural. Ini sebenarnya challenge di dalam suatu transformasi digital. Kalau di situ ada orang dari latar belakang usia, kemampuan yang berbeda-beda, dan dia have no end date. Artinya digital transformation ini sesuatu yang terjadi terus-menerus sesuai dengan evolusi di perusahaan. Nah, supaya key komponen dari digital transformation, terutama kita bicara tentang marketing ya, digital transformation, ada 5 sebenarnya yang membuat digital marketing itu tertransformasi gitu. Yang pertama adalah karena lahirnya big data. Kemudian ada yang dimanfaatkan dan reverse marketing, mobile application, internet of things, dan automation of business process. Kita akan bahas ya satu persatu bagaimana suatu teknologi-teknologi ini menjadi komponen dari suatu digital marketing. Pertama tentang lahirnya big data. Kita tahu ya, dengan kondisi saat ini ya, semua terekam ya, adanya tools-tools digital. Data saat ini
data yang di-create di dunia dalam waktu 3 tahun terakhir ini 90%-nya dari total data yang ada dari mulai histori manusia ada. Artinya betapa besar memang perkembangan suatu data karena adanya tools digital ini. Nah, data ini bisa memberikan suatu manfaat buat organisasi, dalam hal ini juga buat pemasaran, yaitu dengan data ini kita bisa melakukan tracking ke konsumen dan bagaimana berkomunikasi yang lebih personal, yang lebih bagus dengan konsumen dengan melalui beberapa channel, dan kita menyediakan suatu consumer experience yang lebih bagus ya. Data bisa digunakan untuk melakukan improving pelayanan kepada konsumen. Dengan data yang bagus juga digunakan untuk menjalin retensi dengan konsumen. Konsumen lebih punya loyalty dengan perusahaan, dan dia juga bisa meningkatkan customer lifetime value ya. Customer lifetime value itu adalah value atau keuntungan yang intinya sebenarnya keuntungan yang kita dapatkan dari konsumen total dari waktu konsumen itu menjadi member atau berinteraksi dengan kita sampai pada saat ini gitu ya. Kemudian dan digunakan untuk melakukan suatu service yang lebih personalized. Kita bisa menyapa dengan lebih personal, kita bisa memberikan suatu suggestion service yang lebih sesuai dengan keinginan si konsumen. Karena kita tahu, kita punya data lebih detail tentang konsumen tersebut. Yang kedua adalah bicara tentang reverse marketing. Ini suatu konsep yang sangat menarik nih, yang tadi kaitannya dengan user generated konten yang sudah kita bicarakan di minggu pertama. Jadi rule konsumen dengan rule marketer ini sekarang itu berbalik, terutama dalam hal komunikasi ya. Kalau dulu komunikasi itu di-create dari perusahaan kepada konsumen, konsumen itu sebagai konsumsi, consumers gitu ya, pengguna dari informasi. Kalau sekarang si konsumen ini yang menciptakan informasi, bahkan perusahaan itu sebagai pengguna dari informasi yang digunakan oleh konsumen. Ya, kita kemarin masih ingat ya, kita kemarin bicara tentang sharing, bicara tentang user generated content, itu adalah sesuatu yang di-create oleh konsumen. Konsumen membuat blog, membuat vlog tentang tutorial make up suatu brand, membuat unboxing dari suatu produk, review, itu adalah konten dari konsumen ya. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat berkembang pesat? Karena sekarang ini orang tuh semakin nggak percaya dengan pesan dari perusahaan, dianggap bullshit gitu ya. Mereka lebih percaya kepada pesan di antara si konsumen tersebut. Nah, melalui apa sih mereka biasanya menciptakan suatu konten? Ya, mulai dari hal yang simple, berconversation di Facebook gitu ya, atau dia memposting suatu review dalam suatu platform, ada namanya TripAdvisor. Beberapa dari Anda mungkin sudah familiar ya. TripAdvisor ini adalah untuk memberikan review, rating sekaligus pengalaman, berbagi foto segala macam terkait dengan service-service yang terkait dengan suatu travel ya. Mulai dari pelayanan hotel, pelayanan restoran, pelayanan suatu tempat rekreasi dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah karena adanya aplikasi dari mobile application ya. Semakin banyak orang menggunakan mobile, bahkan millennials ini ya, ini adalah data survei global ya. Jadi millennials ini 36%-nya dia itu mengecek handphonenya dia itu minimal 2 jam sekali gitu ya. Jadi memang hidupnya dia adalah sudah di smartphone-nya gitu. Apa impact-nya? Jadi meningkatnya online information seeking, segala sesuatu harus di-googling. Makan malam apa hari ini? Bahkan orang mau beli misalkan katakanlah payung gitu ya. Payung merek apa yang paling bagus, itu dia akan mencari reviewnya, mencari informasinya dulu di internet, di googling. Kemudian munculnya sistem pembayaran baru yang ini juga akhirnya memperbesar e-commerce.
disebut sebagai digital wallet. Anak-anak yang sekarang di bawah usia 17 tahun yang dulunya belum boleh berbanking, sekarang dia sudah bisa punya GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Dan ini semuanya meningkatkan secara signifikan terhadap e-commerce. Yang keempat adalah bicara tentang Internet of Things, segala sesuatu yang terhubung dengan internet ya. Mulai tahun 90 ini semakin tinggi, dan tahun 2015 kita sebut sebagai industri 4.0 itu adalah basisnya adalah internet. Nah, apa pengaruhnya ya, kita sekarang sudah tahu ada mobil yang driverless ya, itu semuanya dikendalikan dengan internet, atau mulai dari aplikasi yang simple, misalkan adalah Oral-B membuat suatu sikat gigi, di mana dengan sikat giginya ini kita langsung bisa terhubung dengan smartphone kita tahu nih, kita bisa mengevaluasi sampai pada area mana kita sudah membersihkan gigi kita. Itu aplikasinya Internet of Things sebenarnya banyak sekali buat pemasaran. Nah, di video kedua nanti kita akan bicara tentang beberapa tools digital dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemasaran. Oke, terima kasih.